الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبع هدى إلى يوم القيامة وبعد. Ya Rabbi sholli li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahli al-quburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa nawsus anil arwahi mu'allifi hadhihi al-kutub wa ila ruhi mu'allifi hadzal kitab ani al-imam An-Nawawi ad-Dimashqi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayatul talibat insyaallah nahnu nuwasil qira'atana ani al-ahadits allati tadullu an fadli qiyami lailatul qadri wa bayani arja layaliha. Wal an sanaqra al hadits al-tsani. Kaifa halukum? Hal fatahtum hadhihi sahifah? Naam, ya, kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawaqa'at fi sab'il awakhiri faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhiri. Muttafaqun alaih. Jadi kita masih bicara tentang hadis-hadis yang menjelaskan Lailatul Qadar. Wa Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai kepada keduanya. Keduanya siapa? Abdullah dan ayahnya Umar. Ya. Ana rijalan, ana bahwasanya rijalan, beberapa orang laki-laki, min ashabin Nabi, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diperlihatkan, mereka diimpikan Lailatul Qadri, Lailatul Qadar, fil manami, dalam tidur, fi sab'il awakhiri, pada 7 hari yang terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhiri. Ara, aku melihat, ru'yakum, mimpi kamu, mimpi kalian, qad, sungguh, tawata'at. Tawata'at itu saling sinkron, saling sepakat, gitu ya. Fi sab'il awakhiri, pada 7 terakhir. Faman kana, faman maka siapa orang yang kana, ada ia, dan man dari itu. Faman kana maka siapa orang yang kana, ada ia, mutaharriyaha, dia menyengajaknya, dia berniat pengen dapat malam Lailatul Qadar gitu. Falyataharraha,
maka hendaklah dia menyengajanya, hendaklah dia meniati malam Lailatul Qadar fi sab'il awakhiri, pada 7 malam terakhir, pada 7 hari terakhir. Muttafaqun alaih, ay muttafaq ala sihhati hadzal hadis, disepakati atas kesahihan hadis ini. Nah, perjamatan ayo hafal di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manami fi sab'il awakhiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawaqa'at fi sab'il awakhiri, faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhiri. Muttafaqun alaih. Las ubainu lakum ba'dal bayan. Wa Ibnu Umar, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kalau kita baca Ibnu Umar, maksudnya siapa? Abdullah bin Umar. Kalau kita ketemu kata-kata Ibnu Umar, maksudnya siapa? Abdullah bin Umar. Ayo anak prajamatan, Abdullah bin Umar. Kan Umar anaknya nggak satu, anaknya banyak. Nah, tetapi ketika disebutkan Ibnu Umar, itu maksudnya adalah anak Umar yang namanya Abdullah. Gitu. Ini namanya alam bil ghadabah berupa tarkib idhofi. Gitu. Qad yasiru alaman bil ghadabah mudhafun aw masrubu al kal aqabah. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridainya, meridai kepada keduanya, Abdullah dan Ibnu Umar. Anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manami fi sabil awakhiri. Bahwasanya beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka diperlihatkan dalam mimpi, mereka melihat Lailatul Qadar itu terjadi pada as-sab'il awakhiri, 7 malam terakhir. Nah, ini berlainan dengan hadis-hadis yang kita baca, penjelasan yang sering kita dengar bahwa Lailatul Qadar itu turunnya pada 10 malam terakhir gitu. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wa arjaha, dan yang paling diharapkan, yang paling diduga kuat itu terjadi pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi dalam hadis ini kenapa disebut 7 malam terakhir bukan 10 gitu. Dan memang kita nyaris nggak pernah dengar ada penjelasan yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada 7 malam terakhir. Ya kecuali kalau kita baca hadis ini gitu. Baik. Nah, gimana tuh jalan keluarnya? Kan kelihatannya bertentangan. Hadis-hadis kebanyakan, penjelasan kebanyakan bilang 10 malam terakhir gitu. Nuasil ya syarat, nuasil awalan syarat. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda begini, ara ru'yakum, aku melihat mimpi kalian. Masya Allah, anak-anakku sekalian, Rasulullah itu benar-benar makhluk Allah yang paling mulia, yang Allah telah berikan mukjizat yang tidak terhitung. Bahkan tidak ada satu kelebihan pun yang ada pada diri Nabi dan Rasul yang sebelumnya, kecuali kelebihan tadi ada pada Nabi Muhammad. Tidak ada satu sifat mulia pun
yang ada dan tersebar kepada para nabi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali sifat mulia tadi ada pada Nabi Muhammad. Kumpul itu semuanya. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah, Masya Allah, kalau kita baca ini kita terkagum-kagum ya. Nih Nabi Muhammad. Kalau kita kan melihat sesuatu, kalau sesuatu tadi ada di hadapan kita. Ini ada orang jalan, kita lihat tuh dia lagi jalan. Ini ada orang lagi nongkrong apa ini? BAB. Ini ada nongkrong lagi berhayal, kita lihat tuh dia lagi nongkrong gitu. Ini orang lagi bengong, mikirin mau lebaran, kita lihat kalau orang tadi ada di depan gitu. Tapi kalau orang tadi ada di belakang kita lihat enggak? Halo, kelihatan enggak? Enggak, tuh orang di belakang kita dia mau nongkrong, dia mau jumpalitan, dia mau salto, dia mau apalagi push up dan seterusnya, dia mau miring, dia mau malang, kita lihat enggak? Enggak. Nah kalau Rasulullah, beliau itu bisa melihat apa-apa yang ada di belakang dia, segala sesuatu yang ada di belakang dia, seperti dia melihat sesuatu itu ada di hadapan dia, gitu. Masya Allah, ya, salah satu mukjizat Rasul. Makanya wajar kalau Rasul bilang di sini, "Araruyakum," aku melihat mimpi kalian. Artinya Rasul tahu bahwa sahabat-sahabat itu mimpi, walaupun tidak dikasih tahu, gitu. Aku melihat mimpi kalian telah sepakat, artinya sinkron tuh, semuanya saling mendukung bahwa kalian telah melihat malam Lailatul Qadar dalam mimpi pada 7 malam terakhir. Oleh karena itu Rasulullah berpesan, "Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir." Siapa yang pengen berusaha dapat malam Lailatul Qadar, dipersilakan dia mencari Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir. Hadza huwa bayanu hadzal hadis, bayanan qalilan, bayanan mujaza. Lalu gimana tuh yang tadi? Pada kata-kata Ramadan, Lailatul Qadar pada malam 7 yang terakhir. Gimana maksudnya? Sementara hadis-hadis yang lain menyatakan 10 malam terakhir. Nah, ulama di sini memberikan beberapa solusi, beberapa titik temu, beberapa jalan keluar untuk menjelaskannya. Di antara penjelasan ulama pertama, bahwa walaupun di sini dimaksudkan 7 malam yang terakhir, itu bukan berarti menunjukkan pas 7 malam terakhir. Itu hanya menunjukkan hari-hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga yang dimaksudkan sama dengan hadis yang lain, yaitu 10 malam terakhir. Jadi angka 7 dia tidak menunjukkan batasan, enggak gitu. Dia hanya menunjukkan tetap hari-hari terakhir, malam-malam terakhir bulan Ramadan, sehingga dijelaskan pada hadis yang lain 10 malam terakhir. Tuh yang pertama, al-jami' bainal haditsain al-muta'aridain. Penjelasan yang kedua, tadi yang pertama dia lagi direkam ya, ngomong. Ya Allah. Penjelasan yang kedua, adalah silakan kalian mencari malam Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir. Artinya dimulai dari tanggal 21, 22 dan seterusnya, 23. Tetapi seandainya kalian tidak mampu mencari dari tanggal 21, dari 10 awal 10 malam terakhir, maka kalian jangan sampai terlena. Kalian tetap harus berusaha, jangan putus asa, tetap harus berusaha walaupun kalian mulai mencarinya pada 7 malam terakhir. Tuh penjelasan yang kedua gitu. Penjelasannya banyak. Penjelasan yang ketiga adalah bahwa betul secara umum Lailatul Qadar itu turun pada 10 malam terakhir. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya, bisa jadi Lailatul Qadar itu turun bukan pada malam 10 terakhir,
pada malam tanggal 15 sah-sah aja gitu. Bahkan pada awal Ramadan walaupun jarang terjadi, tetapi sah-sah saja gitu. Itu penjelasan yang selanjutnya. Makanya wajar kalau Nabi bilang setuju malam terakhir gitu. Itu penjelasan yang selanjutnya. Penjelasan yang selanjutnya adalah karena malam Lailatul Qadar dia berpindah-pindah gitu, berpindah-pindah sehingga bisa jadi pada peristiwa ketika para sahabat mimpi malam Lailatul Qadar tadi, memang pada tahun itu malam Lailatul Qadar turun pada 7 malam terakhir. Paham tuh? Ya, paham apa katanya? Paham tuh? Paham Ramayantum, Ramayana Palastum, ya Alasna dan seterusnya. Itu penjelasannya. Alas masih al-an al-hadits tsalits. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan muttafaqun alaih. Utarji lakum. Wa Aisyah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, berkata ia Aisyah, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW. Kalau karena itu secara umum dia menunjukkan kebiasaan, gitu ya. Kelakuan yang dilakukan secara kebiasaan berulang-ulang. Gitu. Yujawiru Rasul i'tikaf. Rasul yujawiru, Rasul i'tikaf fil ashril awakhiri, pada 10 malam terakhir min Ramadhan, daripada bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, taharraw, jadi ya, menujulah kamu, bermaksudlah kamu, niatkan oleh kamu untuk berusaha Lailatul Qadri, mencari malam Lailatul Qadar fil ashril awakhiri, pada 10 terakhir min Ramadhan, daripada Ramadan. Muttafaqun alaih, disepakati alaihi atas kesahihan hadis ini. Ayuha al-an naqra jama'atan qaliduni. Wa Aisyah kulun yaqra. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Muttafaqun alaih. Ubaidulakum ba'dul bayan. Wa Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, karena Rasulullah, adalah Rasulullah biasa tuh yujawiru. Asal arti yujawiru itu apa ya? Mujawarah. Mujawarah itu artinya bertetangga. Artinya Rasulullah menempatkan dirinya berdiam di masjid gitu, dengan dalam rangka iktikaf fil ashril awakhiri, pada 10 hari terakhir min Ramadan. Lagi-lagi hadis ini menguatkan bahwa Lailatul Qadri, Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, taharraw Lailatul Qadri, carilah oleh kalian dengan sengaja malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir daripada Ramadan. Muttafaqun alaih. Iyatullah wa talibat. Kenapa sih malam Lailatul Qadar turunnya pada hari-hari terakhir, 10 hari terakhir? Gini logikanya. Ibarat orang yang bekerja, berusaha, nanti dia ujung-ujungnya dapat gaji.
itu dia dapat balasan gajinya mukafaah. Dan umumnya yang namanya gaji dan mukafaah itu dikasih di awal apa di akhir? Di akhir. Makanya di akhir tuh rata-rata begitu di akhir. Kayak orang kerja misalkan nih, dia kerja mingguan, dia gajinya dia kerja dari Senin sampai hari Sabtu, gajinya hari Senin, Selasa apa hari Sabtu? Hari Sabtu. Makanya sengaja terakhir tuh gitu. Ini kalau logika memperoleh gajian dan mendapatkan mukafaah. Jadi sengaja terakhir. Yang kedua adalah sebagai apa ya? Apresiasi. Apresiasi itu apa? Penghormatan kepada mereka yang sudah bersusah payah beribadah dari malam awal, malam kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, sehingga bagi mereka yang sukses terus beribadah Ramadan, puasa Ramadan dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, nanti Allah berikan apresiasi itu, yaitu tentu apresiasinya di awal apa di akhir sebagai penghormatan dari Allah, kemuliaan yang Allah berikan. Lailatul Qadar jadi pada 10 malam terakhir. Mudah-mudahan pada Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapat Lailatul Qadar. Anak-anak sekalian, ciri-ciri seseorang yang mendapati malam Lailatul Qadar, apa cirinya? Gitu. Ada ciri umum, ada ciri khusus. Gitu. Kalau ciri umum, pokoknya siapa saja yang dia beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemuliaan di mana dia memperoleh nilai ibadah lebih mulia daripada 83 tahun. Berapa bulan kemarin? 4 bulan. Dia memperoleh nilai ibadah lebih mulia daripada 1000 bulan. Gitu. Itu secara khusus, secara umum cirinya. Kemudian kalau secara khusus, ciri-ciri orang yang mendapati malam Lailatul Qadar, nih perhatikan, itu Allah Subhanahu wa taala akan bukakan tabir gaib. Allah akan bukakan tabir gaib sehingga hatinya mampu melihat apa yang ada di balik alam syahada, apa yang ada di balik alam nyata, sehingga dia bisa melihat itu kejadian-kejadian yang di luar alam nalar, yang di luar panca inderanya Allah buka. Ibarat file itu Allah buka, ibarat TV disetel, jebret aja, sehingga kebuka dia, dan itu dia melihat dengan mata hatinya. Sehingga ada di antara mereka begitu malam Lailatul Qadar, dia melihat seluruh pohon, seluruh pepohonan, seluruh tumbuh-tumbuhan berderang itu sujud kepada Allah, rebah semuanya. Hanya dia yang lihat, yang lain gak lihat. Walaupun katakanlah kita bertiga di sana, dia lagi baca Quran atau lagi ngobrol, tentu ngobrol yang benar. Tiba-tiba ada seseorang, dia dibuka tuh mata hatinya, maka dia bisa melihat seluruh pepohonan bersujud semuanya. Masya Allah, itu dia beneran itu dia. Jadi pengalaman mereka secara batin beda-beda. Pengalaman mereka yang dapat malam Lailatul Qadar secara batin itu beda-beda. Di antaranya yang pertama tadi ya seperti itu. Ada lagi di antara mereka begitu malam Lailatul Qadar, Masya Allah ya, Allah buka tuh mata hatinya, dia melihat malaikat turun dari langit. Makanya langit itu Masya Allah penuh dengan zajrun, dengan gemuruh tasbih dan zikir para malaikat. Dia lihat itu malaikat itu. Kita lihat kan? Ya boro-boro gitu dia. Jadi buka mata batinnya, lihat dia. Ada di antara mereka pada malam Lailatul Qadar, dia mendapati, katanya nih dia, bahwa pas titik turunnya malam Lailatul Qadar itu seluruh makhluk Allah sujud tunduk kepada Allah. Bahkan air yang tadinya mengalir itu tiba-tiba diam gitu. Kayak di film-film beneran. Dia lagi di pinggir laut, air yang tadinya beriak tiba-tiba diam tak aja.
Bahkan ada di antara mereka yang dia lagi wudhu, tiba-tiba air diam, tek aja gitu. Beneran itu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman batin mereka dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pengalaman batin seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa dapat malam Lailatul Qadar. Ada yang bilang orang yang diberikan kesempatan bisa mampu melihat malam Lailatul Qadar adalah orang yang di dalam hatinya ketika itu tidak ada pikir dunia sama sekali. Jadi hatinya bersih daripada cinta dunia. Nah, kalau kita masih cinta dunia kan? Total ya. Kita masih senang tidur, ya pikiran kita makan, macam-macam lah gitu. Gitu pengalaman mereka dalam mendapati malam Lailatul Qadar. Nuwasil al-hadits at-tali, al-hadits ar-rabi. Wa anha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhiri min Ramadan, rawahul Bukhari. Tarjimul lakum wa anha, dan darinya. Dari siapa nih? Dari Aisyah, karena atasnya sebelumnya Aisyah gitu. Radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, taharraw, carilah oleh kamu, sengajalah oleh kamu, intailah oleh kamu. Kalau bahasa yang agak jorokan dikit, intiplah oleh kamu ya. Taharraw, sengajalah oleh kamu, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, fil witri, pada malam ganjil, minal ashril awakhiri, daripada malam 10 terakhir, min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Rawahul Bukhari, meriwayatkan di sini Imam Al-Bukhari. Jadi lagi-lagi anak-anak sekalian ya, hadis banyak yang menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 10 terakhir, dan ini kebanyakan terjadinya gitu. Dan yang paling diharapkan, artinya dugaan kuat, itu malam Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Mudah-mudahan pada malam bulan ini ya. Kenapa? Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu orang yang merugi adalah orang yang dia memasuki bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu kan namanya syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan, di mana pada bulan Ramadan itu dikatakan al-hasanat mudha'afah, kebaikan-kebaikan Allah lipat gandakan, sehingga amalan wajib Allah lipat gandakan jadi 70 kali, sab'ina dhifan. Amalan sunnah itu pahalanya sama dengan amalan wajib, al-hasanat mudha'afah. Kemudian apa? Ada awal mustajabah, doa-doa pada bulan Ramadan itu dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi az-dzunub maghfurah, dosa-dosa as-sayyi'at, dosa-dosa itu diampuni pada bulan Ramadan karena kemuliaan bulan Ramadan. Oleh karena itu kata Rasul, merugilah seseorang yang dia memasuki bulan Ramadan, terus bulan Ramadan berjalan sampai berakhir bulan Ramadan, ternyata dia dosanya belum diampuni oleh Allah. Tuh rugi tuh orang. Rugi betul kan? Ya betul, orang syahrul maghfirah, bulan ampunan, tetapi malah nggak diampunin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, amin ya rabbal alamin. Makanya banyak-banyak baca doa ya. Nanti ada doanya di bawah ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah,
Innaka afuwun karim, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf, lagi Maha Dermawan, Maha Mulia. Tuhibul afwa, Engkau senang sekali memberikan maaf. Fa'fu anna, maafkanlah kami. Ayolah prajamatan ya. Aikidin na'in, zakiril wafil, wa nabihi sa'i. Yang tidur dibangunin. Baca barang. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus saja kita baca ya. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya kamu afuwun karim, Engkau pemberi pemaaf dan Engkau Maha Mulia, Engkau Maha Dermawan. Tuhibul afwa, Engkau mencintai memberikan maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami ya karim. Wahai Zat yang Maha Mulia, wahai Allah yang Maha Dermawan. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini Allah ampuni dosa-dosa kita, karena memang bulan Ramadan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Anak-anak sekalian, lagi-lagi bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Salah satu kemuliaannya adalah karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan juga pada bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Tetapi memang malam Lailatul Qadar Allah sembunyikan, enggak dikasih tahu kapan waktunya, enggak ditetapkan kapan waktunya, enggak dibilang begini misalin, hai orang-orang beriman, malam Lailatul Qadar pada bulan ini, pada tahun ini turun pada tanggal 21. Enggak. Juga enggak dibilang malam Lailatul Qadar pada bulan ini turun pada malam 23. Juga enggak. Tapi disembunyikan. Disembunyikan oleh Allah. Apa tujuannya? Ya tujuannya tadi agar seseorang dia terus saja semangat menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah. Malam ini dia pakai ibadah, ya tentu semampu dia. Tetapi dia semangat untuk menghidupkannya dengan ibadah. Malam kedua dia ibadah lagi, ketiga ibadah lagi, terus sampai terakhir Ramadan, sehingga ibadahnya itu stabil gitu. Kalau seandainya Lailatul Qadar dikasih tahu, dengarkanlah isma'u wa'u misalkan, bahwa pada tahun ini Ramadan kali ini Lailatul Qadar akan jatuh dan turun pada tanggal 25 Ramadan. Apa yang terjadi? Niscaya orang-orang pada malam-malam pertama, pada selain malam 25, rajin apa malas? Malas. Janganlah, nggak usah baca Al-Quran, nggak usah ibadah, nggak usah tahajud. Toh malam Lailatul Qadar nanti tanggal 25, ya sudah, kalau gitu kita santai-santai saja. Kalau bahasa sekarang santai apa santuy? Santuy. Tapi juga pusing dengerinnya kenapa santuy. Jangan-jangan itu pakai ejaan bahasa Inggris gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan seringkali dibaca apa? A gitu ya. Gun dibacanya apa? Gun, the gun and the rose dan seterusnya. Berarti santuy dibacanya santai, kalau gak sentai gitu. Ya sudah, akhirnya santai-santai aja lah, gak usah ibadah, gak usah apa-apain. Nanti pada malam tanggal 25 baru siap-siap. Nah itu kan gak lucu jadinya. Oleh karena itu sengaja Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar. Dan memang ada beberapa hal yang Allah sembunyikan dengan niat kayak tadi tuh. Ada beberapa hal yang Allah sembunyikan, yang pasti hikmahnya adalah agar seseorang semuanya terus saja bersiap-siap menghadapi hari haknya gitu. Di antara yang Allah sembunyikan, pertama, umur manusia, ajal. Tahu ajal? Tahu nggak seseorang kapan dia akan mati?
nggak tahu. Fama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tuh gak bakalan tahu di bumi belahan mana dia akan mati, kapan dia akan meninggal. Jadi masalah ajal, masalah umur itu Allah sembunyikan. Enggak dikasih tahu ya. Ya tujuannya tadi agar seseorang senantiasa bersiap-siap menghadapi kematiannya. Coba kalau seandainya umur dikasih tahu, ente tuh ntar meninggal umur berapa? 30. Kira-kira siap-siap kan? Siap-siap. Kira-kira dia sementara ini santai apa enggak? Bisa jadi santai. Dia akan berpikir gini, umur saya baru 17, baru 15. Kalau perlu saya sebelum umur 30, sebelum ajal menjemput, saya puas-puasin dulu nih. Saya lakukan maksiat, saya puas-puasin lah hidup di dunia. Apa yang keinginan nafsu saya ikutin. Nah nanti begitu umur 28 baru saya akan tobat gitu. Kalau kayak gitu rusak nggak hidup? Rusak. Kalau semua orang seperti itu, si B dikasih tahu umur ente 40, ya sudah, dari semenjak dia balik dia acak-acakan dah tuh, dosa maksiat dilakukan semuanya. Nah nanti pada umur 35 atau 37 baru dia tobat. Rusak kayak gitu? Rusak kayak itu? Rusak semuanya. Nanti orang bebas. Udah kalau gitu saya mau bunuh silakan. Saya berzina kerjain, berjudi kerjain, korupsi kerjain semuanya. Kan nanti saya bisa tobat tuh. Rusak kehidupan. Makanya pertama tadi Lailatul Qadar Allah sembunyiin. Kedua apa tadi? Masalah ajal tuh Allah sembunyikan. Jadi banyak yang Allah sembunyikan. Apalagi yang Allah sembunyikan? Yang Allah sembunyikan adalah hari kiamat. Kan hari kiamat Allah sembunyikan. Kapan dia akan terjadi gitu. Tujuannya adalah agar orang selalu bersiap-siap menghadapi hari kiamat tadi. Kalau seandainya hari kiamat dikasih tahu, nih hari kiamat adalah tahun segini, bulan ini, hari ini. Ya kalau harinya jelas hari Jumat karena ada keterangannya. Tetapi permasalahan hari Jumat yang kapan kan disembunyikan gitu. Apalagi yang Allah sembunyikan, sa'atul ijabah di yaumil Jum'ah. Jadi dalam hari Jumat dan malam Jumat anak-anak ada satu saat, ada satu jam katakanlah, di mana Allah Subhanahu wa taala pada jam tadi ketika seseorang berdoa kepada Allah pasti Allah kabul. Orang tadi minta kepada Allah, Allah kasih. Orang istighfar tadi kepada Allah, Allah ampuni. Kapan jamnya tadi itu? Apa malam Jumat? Apa jam 9 malam? Apa jam 3 malam? Atau Jumat pagi jam 9? Atau Jumat siang jam 1? Atau Jumat sorenya jam 3? Allah sembunyikan. Tujuannya adalah agar lagi tadi orang menghidupkan hari dan malam Jumat dengan ibadah secara full. Kalau dikasih tahu bahwa nanti saat ijabah adalah hari Jumat jam 4 sore, bisa jadi orang nanti al-i'timad bersandar kepada jam 4 sore. Ya sudahlah, sementara ini kita nggak usah doa, nggak usah apa-apain, santai-santai saja, santuy saja. Nah nanti begitu menjelang jam 4, ayo kita doa semuanya. Betul apa betul? Betul. Makanya Allah sembunyikan. Sehingga ada yang bilang sa'atul ijabah fi yaumil Jum'ah, sangat saat ijabahnya doa pada hari Jumat adalah ada yang bilang ketika khotib antara khutbah pertama dan khutbah kedua gitu. Itu doa tuh. Karena itu sa'atul ijabah. Ada yang bilang antara azan dan qomat itu sa'atul ijabah. Ada yang bilang juga sa'atul ijabah pada hari Jumat adalah ba'dal asar, waktu sesudah sholat asar. Kenapa berbeda pendapat kayak begitu? Karena memang sa'atul ijabah pada malam dan hari Jumat Allah sembunyikan. Apalagi Allah sembunyikan banyak anak-anak. Yang Allah sembunyikan apa lagi? Iya banyak, jodoh. Kalau gitu semangatnya hari dong. Astagfirullahaladzim.
artinya santai-santai saja gitu ya. Jodohnya disembunyikan sama siapa, kapan dan seterusnya. Artinya bukan semangat nyari, emang hidup nyari gituan doang. Artinya sudah yakin suatu saat kalau memang datang, ya datang kalau tiba waktunya datang. Termasuk yang Allah sembunyikan adalah begini, keberadaan seorang wali, kekasih Allah ya. Kekasih Allah itu Allah sembunyikan, Allah tutup rapat-rapat seorang wali itu. Allah tidak bongkar, Allah tidak buka rahasia bahwa seseorang itu wali, enggak gitu. Sengaja Allah sembunyikan. Kenapa? Karena agar seseorang selalu berusaha untuk menghormati orang lain secara stabil dan secara secara merata. Oh, kita hormatin dia karena dia lebih tua dari kita hormatin dia karena ilmunya lebih banyak, kita hormatin dia karena dia ahli ibadah, terus saja gitu. Dan kita tidak memperlakukan orang dengan cara tidak hormat. Jadi kita hormatin secara merata gitu. Nah, kalau seandainya seorang wali dikasih tahu bahwa si A wali, otomatis selain si A, B, C, D dan seterusnya kita hormat nggak? Bisa jadi kita nggak hormat, bukan wali dia mah, saya nggak usah hormatin dia. Nih si A nih wali nih, saya wajib hormatin. Makanya keberadaan seorang wali Allah tutup, Allah rahasiakan. Itulah beberapa hal yang Allah sembunyikan dan rahasia serta hikmah kenapa Allah sembunyikan. Naqra hadisan wahidan aidan wa anha radhiyallahu anha qala la tuqalliduni ana aqra lakum kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadhan ahyal laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mizara muttafaqun alaih. Aqrab yang atas ayuha wa anha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir min Ramadhan ahyal laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mizar mutarjimulakum wa anha, dan diriwayatkan darinya. Dari siapa? Aisyah. Ini anak-anak semua deh. Radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya, meridhai Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah, adalah Rasulullah SAW idza dakhala al-ashrul awakhir, apabila masuk 10 hari terakhir min Ramadhan, daripada bulan Ramadan, ahyal laila, Rasul menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahla, Rasul membangunkan istrinya, keluarganya, wa jadda, dan Rasul bersungguh-sungguh, wa shadda al-mizar, dan Rasul mengencangkan al-mizar, kainnya, kain izar, al-izar. Muttafaqun alaih, disepakati alaihi atas kesahihan hadis ini. Ubainul lakum ba'dul bayan baqi minal waqt bikadrika asyru daqaiq. Karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW idza dakhala asyrul awakhir. Nih perbedaan antara ajaran Islam dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita. Kalau Islam mengajarkan begitu menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, di akhir-akhir bulan Ramadan, menjelang berakhirnya Ramadan, mendekati Lebaran, Islam mengajarkan dalam masalah ibadah semakin kencang apa kendor? Semakin kencang, semakin rajin apa malas? Semakin rajin. Tapi pada kenyataannya yang kita lihat di masyarakat kita, umumnya orang kalau mendekati Lebaran, tarawihnya semakin semangat apa udah malas-malasan? Ibadahnya semakin kencang apa udah kendor? Kendor. Ya, begitu juga bangun malamnya, tahajudnya semakin rajin apa semakin malas? Biasanya sudah sibuk mikirin lah Lebaran, beli baju, persiapan kue segala macam. Nah, kalau Rasulullah menunjukkan kepada kita
bahwa justru pada akhir-akhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah SAW melakukan hal-hal yang luar biasa. Apa itu? Ahyal laila, Rasul menghidupkan malamnya. Pakai ibadah tuh malamnya, tahajud, ibadah, zikir, baca Al-Quran. Wa iqadha ahlam, bahkan Rasulullah membangunkan keluarganya, membangunkan anak istrinya, bangun-bangun kita ibadah dan seterusnya. Wajadda, dan Rasulullah sungguh-sungguh. Majadda wajada. Wajadda, dan Rasulullah SAW semakin sungguh-sungguh, semakin semangat ibadah. Wasyaddal mizar, dan Rasulullah SAW mengencangkan al-mizar, kainnya. Apa yang dimaksud mengencangkan kain? Apa pakai gesper yang apa, yang otomatis bisa kencang dan kendor sendiri? Apa maksud wasyaddal mizar? Rasulullah mengencangkan kainnya. Yang dimaksudkan Rasulullah mengencangkan kainnya di sini, ini bahasa kinaya, bukan bahasa hakikat. Bukan berarti Rasulullah benar-benar mengencangkan kainnya, bukan. Ini kinaya, kiasan bahwa pada malam 10 terakhir Rasulullah SAW ini kinayatun an-i'tizalin nisa wa tashmirin lil ibadah. Ini yang dimaksudkan adalah bahwa pada malam 10 terakhir Rasulullah menjauhi istrinya. Artinya Rasul nggak mikirin gituan. Itu. Bahkan Rasulullah bergadang dan seterusnya. Apalagi wa tashmir lil ibadah, dan Rasul menyingsingkan menyingsingkan lengan baju untuk beribadah. Itu beda gak sama kita? Beda. Kalau kita udah siap-siap lebaran, bodo amat tuh pikirin itu tarawih, bodo amat tuh pikirin itu 10 malam terakhir. Lalu Islam mengajarkan, masya Allah, gitu ya. Jadi memang ya Allah, banyak sekali perbedaan-perbedaan dengan ajaran Islam dengan kenyataan di lapangan. Banyak beda, betul apa betul? Di antara bedanya adalah juga banyak, yaitu bahwa menjelang berbuka puasa, ya, di mana menjelang maghrib Islam mengajarkan orang siap-siap ngapain? Siap-siap banyak doa karena ibadah, siap-siap buka maghrib, persiapan tuh. Apalagi katanya kalau di Mekah, di Madinah itu 1 jam menjelang maghrib orang itu semuanya ke masjid ataupun di rumah, mereka banyak berdoa, beribadah sama Allah. Kenapa? Karena pada saat-saat berbuka puasa itu termasuk saatul ijabah, saat ijabah doa. Sehingga yang mereka lakukan itu. Kalau di kita di Indonesia apa yang terjadi? Menjelang buka orang pada banyak doa keluar rumah nyari JSS, jalan sore-sore, GGS, ganteng-ganteng serigala, segala macam lah gitu ya. Siap-siap buka, beli perbekalan yang banyak. Maklum, sedikit lagi buka, sedikit lagi kita bebas makan. Makan telah menjadi halal kembali. Ayo kita pokok makan. Bahasa halusnya, kalau bahasa karasnya, ayo kita dendam nih makan dan seterusnya. Jadi perbedaannya mencolok sekali deh. Jalan sore-sore beli makanan, akhirnya ada yang bahasa yang lain. Bahasa yang lain apa yang terjadi disebut sambil cuci mata. Matanya dicuci. Begitu dicuci, tambah bersih apa tambah kotor? Tambah kotor dengan dosa dan maksiat. Itu bahasanya bahasa tipuan. Ayo kita cuci mata. Biasanya cuci mata harus bersih. Ini tambah kotor gitu. Ya mudah-mudahan suatu saat di Indonesia Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada umat Islam sehingga menjelang buka mereka semuanya siap-siap menghadapi buka maghrib, banyak doa, ibadah dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Kafana hadza wa naktafi bihadza wa nakhtim darsana wa qira'atana hadhihi bi qira'ah kafaratil majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, tafadhal.